Puji Tuhan. Kita telah lanjut dengan pasal 12 dan pasal yang ke-13. Apa yang ditabur oleh Daud dalam pembacaan kita, ada saat dimana Daud yang sangat dikasihi Tuhan itu menjadi seorang Daud yang begitu bodoh, kata pasal 12 ayat yang ke-8 dan ke-9. Karena Daud telah melakukan apa yang dianggap benar dalam pemandangannya sendiri, tetapi dia lupa bahwa ayat 9 berkata, engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Kalau kita memperhatikan bagaimana apa yang dikerjakan oleh Daud, dia kehilangan akal sehatnya, dan dengan tidak dia sadari, ia telah melakukan serentetan kesalahan. Bukan satu, tapi serentetan kesalahan. Ia telah berzina. Yang pertama, ia telah mengambil istri daripada salah seorang panglimanya. Ia mengirimkan surat untuk membawa Uria ke tempat yang paling rawan dalam peperangan itu, supaya ia mati dan akan menjadi seorang pahlawan bila Daud mengambil istri seorang perwira yang meninggal. Ia dapat mengatakan bahwa sebagai seorang raja, ia bertanggung jawab untuk istri dan keluarganya. Kelihatannya demikian. Daud merasa bahwa ia telah melakukan apa yang dipandang baik pada pandangan manusia, tapi tidak demikian di hadapan Allah yang tahu persis akan kronologis peristiwanya. Maka dengan menunjuk Nathan, Nabi Allah, untuk datang kepadanya dan menyampaikan cerita dua orang yang berada di dalam kota, yang seorang miskin, yang seorang kaya. Ketika si kaya mendapat tamu, ia tidak mengambil dari kambing dombanya sendiri, tetapi ia pergi mengambil anak domba yang satu-satunya pada orang miskin untuk disembelih dan memasaknya bagi pengembara. Dengan amat marah, ayat 5, Daud berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan ini harus dihukum mati. Begitu marahnya Daud, seolah-olah lupa akan kisah dalam hidupnya, dan dia anggap cerita daripada Nathan itu merupakan sebuah kebenaran terjadi di tengah-tengah rakyatnya, dan ia berkata orang itu harus dihukum mati. Tetapi tanpa dia sadari, ayat 7, berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu. Seperti disambar petir, Daud sadar apa yang telah ia lakukan. Daud sadar bahwa dialah orang yang dimaksud oleh Nabi Nathan itu. Ayat yang ke-13, berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Baru ia sadar, tapi rentetan peristiwa dosa telah dilakukan
oleh Daud. Dan apa yang dibuat oleh Daud dibuat anaknya Amnon dan Tamar di pasal 13. Tidak lama apa yang dilakukan oleh Daud mendapat ganjaran. Anaknya sendiri Amnon adalah anak tiri, tetapi kita melihat Amnon dapat berbuat peristiwa yang kelihatannya benar, tetapi tidak ada yang dapat menyembunyikan diri di hadapan Allah. Daud mengemas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dengan begitu rapi, sampai pada simpul terakhir ia menghadiahkan kepada istri Uria, engkau jadi istriku. Orang geleng kepala, betapa mulia hati Daud kelihatannya. Tetapi Allah yang membuka tabir dan berkata, engkaulah orangnya. Daud tidak dapat mengingkari perbuatannya. Daud tidak bisa lari dan berkata, oh bukan aku. Apa yang kita kemas dengan api di hadapan Allah dibongkar semua, karena Allah melihat sampai ke dasar hati. Dan kalau saudara perhatikan yang dibalas untuk dialami oleh Daud, bagaimana Amnon memperkosa adik tirinya sendiri. Ia menangis untuk apa yang dibuat oleh Amnon terhadap Tamar. Dibalas bukan sekali. Allah izinkan Daud menuai beberapa banyak kali air mata terhadap apa yang dibuat oleh anak-anaknya kepada Daud. Jangan sangka Allah tidak melihat. Perkara itu boleh kita bungkus dengan begitu rapi, dan tidak ada orang yang tahu peristiwa dalam hidup kita. Kita sudah kemas dengan rapi dan orang tidak melihat itu keburukan kita. Tetapi dengan kasih Allah, dengan ditunjukkannya hal ini, Mazmur pasal 51, Daud berteriak kepada Tuhan, ambil semua yang daripadamu, tapi jangan engkau tinggalkan aku. Daud menyesal. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang semula ia merasakan begitu dekat Daud dengan Allah, begitu dekat ia bercakap-cakap, begitu dekat dia rasakan hadirat. Tetapi ketika dosa merusak hubungan indah antara Daud dengan Allah, Daud berkata, Tuhan ambil semua yang daripadamu, tapi jangan usir aku dari hadirat. Ada kondisi yang paling berat yang dialami oleh Daud ketika Allah tinggalkan dia. Pagi hari ini kita telah melihat apa yang dibuat oleh Daud dibalas oleh anaknya. Ia harus mendengar bagaimana Amnon telah merusak kekudusan adiknya. Ia mau marah. Ia sadar bahwa ialah yang telah melakukan lebih dahulu. Allah izinkan berulang kali Daud mengalami beberapa banyak kali hukuman yang harus diterimanya. Orang yang mengasihi Allah, orang yang kemarin kita baca begitu akrabnya Daud dengan Allah,
Tetapi ketika dosa menyelinap dalam hidup Daud, segera Daud menjadi orang yang paling menyakitkan Allah. Mungkin saudara berkata, kok Tuhan biarkan? Allah tidak pernah memaksa orang untuk melakukan kehendak Allah. Karena Allah telah taruh firman itu di setiap sanubari kita. Ada firman Allah yang sudah diletakkan. Mau lakukan atau tidak, itu urusan kita. Terjadi perkara yang sangat memalukan dalam sejarah hidup Daud. Batseba menjadi kalimat pahit dalam hidup Daud. Sebab itu jaga diri kita di dalam hadirat Tuhan. Ingat selalu, ketika Roh Allah ingatkan kita untuk tidak melakukan perkara dosa. Ketika Roh Allah sadarkan kita, jangan keraskan hati. Sebab pada waktu itu kita sudah bersebelahan dengan jalan Allah. Kita sudah tinggalkan kebenaran dan kita ikut jalan yang tidak diberkati Allah. Daud menyesal, tetapi dia harus mengalami hukuman-hukuman. Di pasal yang berikutnya, pasal yang ke-15, Daud mendapat hukuman yang kedua. Absalom menjadi gambar Allah murka kepada Daud. Tapi di kitab 2 Samuel 15, Absalom, anak yang dibanggakan, telah menyebabkan Daud berdosa. Kalau di pasal sebelumnya Allah ingatkan kamu berdosa. Di pasal 15, anaknya Amnon sudah lakukan kesalahan. Sekarang Absalom lakukan lagi kesalahan. Ia kudeta terhadap bapaknya. Ia buat persepakatan yang berdosa untuk membunuh ayahnya sendiri. Karena Absalom seorang anak yang sangat menginginkan tahta ayahnya. Tuhan izinkan, bukan hukuman itu dari luar, tapi berasal dari dalam. Lebih menyakitkan. Dan Daud terima semua ini. Daud sadar, itu kesalahanku. Daud tidak mengangkat pedang dan bunuh Absalom. Kenapa tidak? Bisa saja terjadi hal itu. Tetapi saudara perhatikan, Daud pilih, dia lari dan dia pergi ke Bukit Zaitun. Dia tidak bunuh Absalom karena sadar Tuhan sudah ampuni aku, tapi hukuman tetap aku harus hadapi. Sebentar saja, sebentar, gak lama saudara, sebentar saja Daud keluar dari hadirat Tuhan. Sebentar saja. Ia capek katanya, dan dia tidak ikut perang. Dia tinggal di rumah, dia tidur, dia bangun, dan dia berdosa. Begitu cepat ketika seorang tinggalkan hadirat Allah, begitu cepat juga Daud jatuh dalam dosa. Bukankah dia orang yang begitu dekat dengan Tuhan? Tapi secepat seorang tinggalkan hadirat Allah, secepat itu dia jatuh. Kita bukan manusia kuat yang tidak bisa jatuh. Kita bukan manusia yang tidak mudah tergoda.
begitu gampang. Iblis datang dengan godaan yang menawan, sangat gampang. Lalu timbullah peristiwa Amnon memperkosa adiknya, timbullah peristiwa Absalom yang kudeta terhadap Daud. Bertubi-tubi Daud alami hukuman karena apa yang dia buat kemarin. Ia keluar dari hadirat Allah dan ia jatuh. Ibadah minggu, dalam ibadah kedua berulang kali dalam 2 minggu ini firman Allah selalu berbicara, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jaga diri kita untuk tetap tinggal dalam hadirat Allah. Jaga. Sebab selama kita tinggal dalam hadirat Allah, Ia yang memagari kita, Allah yang menjaga kita, Roh Kudus yang menjaga kita, mengingatkan kita. Sedikit saja kita keluar, dah lama. Pada saat itu Daud kehilangan pagar dan ia berdosa. Ia sesali perbuatan Amnon. Ia sesali perbuatan Absalom. Tapi Daud harus sadar, semua terjadi karena kesalahanku. Kiranya Tuhan tolong kita untuk tetap menjaga hadirat Allah di dalam hidup kita. Tetap tinggal. Jangan jauh. Jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Itu berarti kejatuhan bagi kita. Sekuat apapun kita. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23. Ibu Erna. Dan selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Selidikilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Doa Daud. Selidiki aku ya Allah. Ingatkan, kalau ada jalan serong padaku, tolong aku. Ingatkan, tuntun aku kembali ke jalan yang kekal. Selidikilah aku. Kalau engkau dapati ada jalan yang serong, bawa aku kembali kepada jalan yang benar. Itu doa Daud. Setelah ia sadar betapa mudahnya aku bisa jatuh kapan saja. Kalau tanya Daud di Fatsal 51, apakah engkau menyesal? Ia akan berkata, seumur hidupku aku menyesal. Karena kemudian kita bisa baca di 2 Samuel Fatsal yang pertama, pada akhir hidup Daud, gadis yang paling cantik dibawa kepada Daud, tidak disentuh oleh Daud. Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang kedua, karena Daud tidak tahan ketika Allah tinggalkan dia. Dia tidak mau buat akhir hidupnya dia hidup di luar Tuhan. Dia jaga diri baik-baik. Seorang gadis Sunem, Abisak namanya, dipilih di antara kontes kecantikan, seorang gadis yang paling cantik yang dibawa kepada Daud. Tapi sampai hari mati Daud, Abisak tidak pernah disentuh oleh Daud. Tidak pernah. Daud sangat menyesal. Dia nggak bisa bayangkan kalau dia di akhir hidupnya harus kehilangan Allah.
Dia tidak membiarkan dirinya menyentuh perkara yang berdosa lagi. Karena Daud tidak mau kehilangan hadirat Allah. Dia pernah jatuh, tapi dia tidak ulang lagi. Dia pernah jatuh. Dia punya rentetan peristiwa yang sangat menyedihkan. Tapi cukup satu kali dan dia tidak mengulang. Dia harus hadapi hukuman, dia terima. Dia tidak bunuh Absalom, dia tidak bunuh Amnon. Karena Daud tahu ketika dia di kamar, itu karena aku ya Tuhan. Dan Daud jaga diri, selidik aku ya Tuhan. Ujilah akan diri. Kalau ada jalan serong padaku, bawa kembali aku pada jalan yang kekal. Doa Daud dengan penuh kesadaran. Ketika aku tidak mampu sendiri, ada Tuhan yang mampu menolong aku. Amin. Peliharakan hadirat Allah. Apa yang dialami oleh Daud tidak mustahil kita alami kalau kita jauh dari hadirat Tuhan. Jaga diri, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan tidak lepaskan kita dan jatuhlah kita. Jaga diri kita, peliharakan hadirat Tuhan, dan tetap tinggal di dalam